Assalamualaikum. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, untuk mengambil keberkahan, mudah-mudahan kalian dimudahkan dalam menuntut ilmu dan menjadikan ilmu ini barakah untuk kalian. Kepada ketua silakan dipimpin untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, semuanya masuk? Semuanya hadir? Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Kita doakan mudah-mudahan Ika segera sehat dan bisa bersama dengan kita kembali belajar sebagaimana mestinya. Anak-anakku, semuanya sudah siap untuk belajar? Pena yang belum keluar dikeluarkan, buku yang belum disiapkan, peci yang belum dipasang, jilbab yang belum rapi dirapikan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ya berkaitan dengan pelajaran fikih. Namun sebelum itu Bapak ingin menanyakan apakah ada yang masih ingat judul materi kita pada pertemuan minggu lalu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada? Ayo, siapa yang ingat? Hafiz apa? Konsep usul fikih. Benar tidak? Benar. Oke, konsep usul fikih. Tepuk tangan untuk Hafiz. Berikutnya, pelajaran kita hari ini apa? Ada yang tahu? Ada yang sudah buka buku? Atau sibuk ingin mempersiapkan ujian? Materi yang lain? Bapak kasih gambaran, kira-kira kalian bisa menebak tidak pelajaran kita hari ini? Sumur, tahu sumur? Tahu. Sumur itu sumber apa? Air. PLN sumber? Listrik. Matahari sumber? Cahaya. Kalau Al-Quran sumber apa? Kehidupan. Yang lain? Ada yang tahu sumber apa kira-kira? Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Kita lihat ya, tepuk tangan. Baik, anak-anakku, apakah penting kita belajar sumber-sumber hukum Islam? Penting tidak? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu? Coba kamu. Apa? Karena dalam beragama Islam kita harus mempunyai rujukan dalam melakukan sesuatu. Baik, karena beragama Islam harus punya rujukan untuk dijadikan panduan hukum dalam bersyariat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man amila amalan laisa amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal tidak ada panduannya, pasti tertolak amalnya. Dia sholat zuhur misalnya 6 rakaat, diterima tidak? Sah tidak? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan panduan. Silakan kalian berdiri lagi, ya. Di sini. Oke, nggak apa-apa, begini nggak apa-apa, boleh? Baik, kalau saya bilang, ya agak jaga jarak sedikit, ayo. Oke, siap. Antonim dari yang saya ucapkan. Oke, siap. Masuk barisan. Kalau saya bilang kanan, jawabnya lakukan apa? Kiri. Kalau saya bilang kiri, lakukan? Baik, siap. Oke, saya bilang kanan. Sudah dapat mangsa belum? Kiri. Kanan. Kiri. Tepuk. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Itu untuk mengetes konsentrasi otak kalian. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Inti daripada pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu ya tujuannya memahami konsep usul fikih berupa sumber-sumber hukum Islam serta implementasinya dengan analisis dalil secara komprehensif sebagai sarana untuk merespon fenomena kehidupan. Orang kalau hidup tidak ada panduan, maka hidupnya akan tidak sebagaimana kalau kalian punya motor, ya, tahu hidup, cara menghidupkannya, tahu untuk mengeremnya, tahu untuk mematikannya, karena ada pandu. Coba kalau kalian naik motor bisa menghidupkan, tak bisa mematikan. Baik, atau naik pesawat bisa menerbangkan, tidak bisa menurunkan. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti rangka pembelajaran kita setelah ini kalian membentuk kelompok. Setelah itu nanti kalian mengamati video yang akan Bapak berikan kepada kalian. Terus nanti diskusi antar saya dengan kalian jikalau memang dibutuhkan. Terus juga diskusi sesama siswa kelompok terkait dengan apa yang kalian lihat ya, apa yang kalian analisa. Berikutnya juga nanti kalian mengerjakan tugas di LKPD sesuai instruksi yang telah saya berikan ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Ada nanti berbentuk ceramah, ada yang berbentuk game, ada juga yang berbentuk karya tulis. Nanti waktu pengerjaannya antara 15 sampai 30 menit. Selanjutnya nanti saya akan mengecek ya keseriusan kalian dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya kalian diskusi ya antar saya dan antar kelompok, lalu kalian menampilkan karya hasil daripada diskusi. Baik. Berikutnya anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang pertama yaitu silahkan bentuk kelompok. Kelompok sesuai dengan hobi kalian masing-masing. Kamu punya hobi? Hobi kamu apa? Menggambar. Dia hobinya menggambar. Nanti cari teman yang sama-sama hobi ya. Ya. Kalau kamu hobinya apa? Hobinya membaca. Maka kalau kamu bergabung membaca dan menggambar tidak sama. Yang satu mau menggambar, yang kedua mau membaca. Baik. Berikutnya, selamat menyaksikan tayangan video pembelajaran berikut. Baik, yang pertama apa? Adalah Al-Quran. Al-Quran ditinjau dari segi secara bahasa berasal dari kata qara ayat ra'u, Quranan yang artinya apa? Bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah dengan lafaz bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat serta diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan tertulis dalam lembaran-lembaran mushaf. Baik. Tahu lembaran mushaf yang sering kalian lihat? Baik. Isi pokok kandungan Al-Quran apa saja? Yang pertama apa? Tauhid. Tauhid itu tentang apa? Kepercayaan. Yang kedua apa? Ibadah. Ya, yang kalian lakukan setiap hari itu akan bernilaikan ibadah. Yang ketiga, janji dan Allah janji orang yang beramal soleh akan masuk surga. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang telah kita tampilkan di depan, silakan kalian diskusikan ya, sesama kelompok sesuai dengan kelompok yang dibagi, lalu rencanakan nanti kalian mau membuat apa sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya akan kasih waktu lebih kurang 15 sampai 30 menit dari sekarang. Sesuai dengan LKPD yang telah Bapak berikan ya. Baik. Silakan. Oke anak-anakku, ada yang sudah selesai? Ya, kalau begitu silakan kelompok 1 untuk memaparkan di depan kita semua.
Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari kelompok 1. Yang pertama itu tentang Al-Quran. Isi kandungannya yaitu meliputi tauhid, ibadah, janji dan ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, riwayat dan cerita atau kisah umat Nabi. Ya, lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil dari karya kelompok 2, yaitu mengenai konsep Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata qara'a, artinya bacaan, dan menurut istilah usul fikih berarti firman Allah, baik lafaz dan maknanya yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Silakan selanjutnya kelompok 3. Yang mengenai sumber-sumber hukum Islam. Sumber Hukum Islam yang disepakati Al-Quran, hadis. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis kursi. Ada yang bisa jawab? Ada? Coba kamu nak jawab. Al-Quran menurutmu apa? Hadis kursi itu menurutmu apa? Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis kursi itu sama-sama firman Allah, tetapi langsung disampaikan kepada Rasulullah lewat mimpi. Hadis kursi itu adalah ucapan Nabi Muhammad, ya, ucapan Nabi Muhammad, tapi dari Allah, Tetapi kalau Al-Quran, ya, lafal dan ucapannya dari Allah. Hanya saja kalau Al-Quran, ya, itu kelompoknya Al-Quran, tetapi kalau hadis kursi kelompoknya hadis Nabawi. Hanya saja kalau hadis Nabawi itu adalah ucapan, perbuatan, dan serta persetujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya Nabi bisa menjadi hadis, ucapannya Nabi bisa menjadi hadis, persetujuan Nabi juga bisa menjadi. Sedangkan hadis kursi itu adalah perintah atau informasi atau hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana itu sumbernya dari Allah tapi lafadznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Al-Quran, dari Allah semuanya termasuklah lafalnya. Mungkin itu baik. Silakan disimpulkan materi kita hari ini. Silakan. Dari sana saja nggak apa-apa. Dari sana, silakan. Baiklah, kesimpulan materi kita hari ini yang pertama yaitu sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Yang kedua yaitu pembagian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum Islam yang mutafaq dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita melanjutkan, masih ada yang belum paham atau masih ada yang ingin didiskusikan? Cukup, baik. Sekarang kita evaluasi. Silakan keluarkan HP kalian masing-masing. HP-nya dikeluarkan masing-masing. Silakan mengisi jawaban di Google Form. Baik, saya kira sudah cukup waktunya. Silakan kembalikan HP di tempatnya masing-masing. Jikalau ada yang belum tuntas, belum selesai, nanti bisa diselesaikan di luar jam pelajaran ini. Karena tinggal mengisi di link yang telah disediakan. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tutup materi kita hari ini. Namun sebelum saya tutup, ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang sumber-sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yaitu yang tidak disepakati. Itu saja, kita tutup dengan lafal hamdalah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tepuk tangan untuk kita semua.